Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan, rahmat dan lindungannya kepada kita semuanya. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya, indahnya bulan Ramadan pada tahun 2020 ini, meskipun sedang melanda wabah COVID-19 di suasana Ramadan tahun ini. Insya Allah tidak akan menjadikan suatu halangan untuk kita supaya kita senantiasa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang adab menuntut ilmu. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Dari sabda Rasulullah tersebut bahwasannya kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu kapan dan dimanapun kita berada sampai akhir hayat kita nanti. Adapun adab menuntut ilmu, yang pertama yaitu niat karena Allah. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menuntut ilmu adalah membenarkan niat. Niatkan semua ilmu yang akan kita pelajari hanya karena Allah SWT. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu kita tidak punya niat, terlebih kita tidak punya niat untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dan yang kedua yaitu selalu berdoa. Dalam menuntut ilmu, hendaknya kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam menyerap ilmu dan mengamalkannya. Jadi sebelum dan sesudah belajar, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu
supaya ilmu yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, selalu bersungguh-sungguh. Kita menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita dapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Sabda Rasulullah SAW, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya. Dan yang kedua, orang yang tidak pernah kenyang terhadap dunia. Dan yang keempat, menjauhi maksiat. Untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka jauhkanlah diri dari berbagai macam maksiat. Entah itu dosa kecil ataupun dosa besar, itu merupakan suatu penghalang buat kita semuanya ketika kita menuntut ilmu. Maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi sehingga ilmu sangat sulit dimengerti. Dan yang kelima, selalu rendah hati. Banyak sekali orang berilmu yang justru menjadi sombong hanya karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jika ingin mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat, maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Imam Mujahid mengatakan, la tata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, yaitu orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, memperhatikan penjelasan. Jika ingin mendapatkan ilmu dengan mudah, maka konsentrasilah ketika guru atau ustadz ketika menjelaskan materi tersebut. Fokuslah untuk menyerap ilmu yang disampaikan. Jangan sampai ketika kita belajar, kita tidak memperhatikan penjelasan dari guru atau ustadz yang sedang menyampaikan materi. Maka sama saja itu omong kosong. Kita datang tapi kita tidak memperhatikan. Kita belajar tapi kita tidak memperhatikan penjelasan. Dan yang ketujuh yaitu menyimak. Salah satu adab menuntut ilmu yang banyak ditinggalkan adalah ketika guru atau ustadz menjelaskan, itu kita tidak menyimak. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Ketika ada ustadz atau guru sedang menyampaikan ilmu, maka kita harus diam menyimak. Jangan sampai kita berbicara yang tidak penting atau tidak memperhatikan materi yang diberikan oleh guru atau ustadz tersebut. Dan yang kedelapan yaitu menghafal. Setelah berhasil memahami ilmu yang disampaikan, maka hendaknya hafalkan ilmu tersebut agar lebih mudah diingat. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan. Akan percuma setiap ilmu yang kita dapatkan jika tidak kita amalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Jangan sampai kita bertahun-tahun berkali-kali mendatangi
rumah ilmu, sekolah, atau pengajian-pengajian, tetapi kita tidak mengamalkannya, maka naudzubillah min dzalik, kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita perbuat selama itu, ketika kita tidak mau mengamalkan, maka tidak ada sedikit pun pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.